Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ali dari Insight Jember. Alhamdulillah kita sudah pada pelajaran 11. Ayo kita sholat. Untuk pembelajaran yang lain bisa dilihat di sini ya. Di playlist ini dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan ya. Oke. Sebelum belajar seperti biasa mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pelajaran 11. Ayo kita sholat. Sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk bersyukur atas nikmat Allah yang nikmat yang Allah berikan, ya, seperti itu ya. Nah, salat untuk mengingat Allah, ya. Salat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Salat sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita taat artinya apa? Kita menjalankan perintahnya. Mendirikan salat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi ciri-ciri orang yang sholatnya sudah benar itu ya dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sebaiknya sholat dilakukan di awal waktu, ya, tepat waktu. Begitu habis azan sebaiknya kita segera sholat. Sholat pada intinya adalah berdoa, ya, doakan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ayo menyanyi. Wah, kita awali bab dengan menyanyi. Yuk kita sholat. Nah, seperti biasa kita akan gunakan gitar. Bentar. Oke. Yuk kita sholat. Nah, ini taruh di sini biar enak. Nah, megangnya biar enak. Nada lagunya Anak Kambing Sayang. Mana di mana, seperti itu ya. Oke. Yuk kita sholat, berarti seperti itu ya. Yuk kita sholat, sholat tepat waktu, sholat tepat waktu, pasti kita setuju. Yuk kita sholat, sholat berjamaah, sholat berjamaah, pahalanya. Yuk kita sholat, hehe, yuk kita sholat, hehe, yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Yuk kita sholat, hehe, yuk kita sholat, hehe, yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Yuk kita sholat, sholat tepat waktu, sholat tepat waktu, pasti kita setuju. Yuk kita sholat, sholat berjamaah, sholat berjamaah, banyaklah pahalanya. Yuk kita sholat, hehe, yuk kita sholat, hehe, yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Yuk kita sholat, hehe, yuk kita sholat, hehe, yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kembalikan dulu gitarnya ya. Nah, itulah lagu Yuk Kita Sholat. Nada lagunya Anak Kambing Saya. Kegiatanku, apakah kamu bisa? Sudah bisa sholat atau belum? Ayo. Buatlah kelompok yang masing-masing terdiri atas 4 sampai 6 orang. Salah satu anggota kelompok memperagakan gerakan sholat. Teman lainnya dalam satu kelompok membacakan bacaan sholat. Ya, jadi pertama kita berdiri tegak ya. Nah, kelompok lain mengamati masing-masing kelompok dan menyampaikan pendapat. Bacaan sholat sekarang. Nah, yang A. Allah SWT mencintai orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi kalau ingin dicintai Allah SWT, mari kita dirikan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan mendirikan sholat. Karena Allah SWT memberikan banyak pahala agar sholatmu benar. Kamu harus hafal bacaannya. Bagaimana
bacaan salat itu? Mari kita pelajari hal-hal berikut ini. Nah, salat kita awali dengan niat. Bersatu ya. Bersatu apa? Niat. Niat adalah menyengaja. Kita menyengaja untuk salat itu. Sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan. Ini menyengaja ya. Berniat salat dalam hati, hendak mendirikan salat menjelang takbiratul ihram. Niat salat harus jelas dengan menetapkan dalam hati jenis salat yang akan dilaksanakan. Salat fardu atau wajib, disebutkan nama salatnya. Bisa salat maghrib ya, salat isya, subuh, zuhur atau asar harus disebutkan. Selain itu harus jelas pula niat salat sendiri sebagai imam atau makmum. Jadi niatnya beda. Imam itu yang di depan ya, makmum yang di belakang. Niatnya berbeda. Jika dibunyikan dalam bahasa Arab, contohnya seperti ini. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan. Nah, bisa makmuman atau imaman. Kalau makmum, makmuman ya, makmum. Kalau imam, imaman. Imam itu yang memimpin. Imaman lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Habis itu takbiratul ihram yang kedua. Ya, jadi habis niat kita baca Allahu Akbar. Nah, itu mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian doa iftitah. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu ya, diulang-ulang biar hafal. Ini atau alternatifnya juga bisa membaca doa iftitah seperti ini. Allahumma ba'id ya. Jadi ini bisa kita baca sebagai alternatif. Ya. Kalau sudah terbiasa pakai ini ya sebagai ini aja ya. Jadi kita pilih salah satu mana yang mudah kita hafalkan gitu ya. Kemudian ya, setelah doa apa tadi iftitah ya, kita membaca surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu ya. Itu surah Al-Fatihah. Terus kalau kita jamaah biasanya dilanjutkan dengan amin sama-sama.
sama-sama gitu ya kan. Nah, surat atau ayat Al-Quran. Jadi setelah kita baca Al-Fatihah, kita membaca surah atau ayat Al-Quran ya. Kita pilih yang pendek aja biar ngapalkannya enggak susah. Contohnya surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, seperti itu ya, untuk kita biar hafalnya cepat, kita pilih yang pendek-pendek ya, bisa Anas misalnya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ruku ya. Habis baca surat Al-Asr, Allahu Akbar, ruku ya. Terus kita membaca ini ya, dibaca 3 kali atau ini bisa dibaca sekali ya. Subhana rabbiyal azim. Nah, gitu ya, dibaca 3 kali. Kemudian kita berdiri lagi ya, berdiri lagi kita dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. Nah, setelah berdiri tegak, kedua tangan diturunkan lalu membaca. Nah, kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, seperti itu ya, atau membaca yang ini. Rabbana walakal hamdu. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kita takbir lagi ya, Allahu Akbar gitu. Kita sujud ya, sujud kita dibaca 3 kali ya. Subhana rabbiyal a'la ya. Ini dibaca 3 kali. Nah, kalau baca ini sekali saja, kita biasanya pakai ini. Tapi terserah sih ya, tergantung orang tua kalian mengajarkan seperti apa atau guru di sekolah. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud ya, yang nomor 9 ya. Kita sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, gitu ya. Kemudian kita baca tasyahud awal ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian atau membaca ini juga boleh ya. Kita lanjutkan aja. Nah, ini untuk kalau sholat maghrib di rakaat ketiga, atau kalau sholat isya atau sholat yang lain ya, yang 4 rakaat ya, isya, duhur ya, itu kita di rakaat keempat kita lanjutkan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir sama dengan bacaan tasyahud awal di atas, kemudian dilanjutkan ini.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alaminna innaka hamidum majid. Seperti itu ya. Diulang-ulang biar hafal. Kemudian atau baca ini ya. Terakhir kita menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nolehnya itu yang sampai pipinya bisa kelihatan dari belakang. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Sikapku, aku harus sholat tepat waktu. Iya, kita memang harus sholat tepat waktu. Bersama teman dalam kelompok 4-6 orang hafalkan bacaan sholat secara bergantian. Insya Allah aku bisa. Aku hafal bacaan niat sholat, iya. Harus hafal ya. Niat sholat harus disebutkan sholatnya sholat apa. Subhi atau maghribi ya. Nah, harus sebutkan. Aku hafal bacaan takbiratul ihram ya. Harus hafal takbiratul ihram ya. Jadi Allahu Akbar. Nah, kita lihat ini mana tulisannya. Nah, Allahu Akbar. Kemudian ada 2 versi doa iftitah, hafalkan juga ya. Nah, berikutnya ternyata di sini, di sebelahnya sini. Iftitah ada 2 jenis, harus hafal ya, dihafalkan, diulang-ulang. Aku hafal surat Al-Fatihah ini juga harus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya dihafalkan ya. Hafal bacaan ruku, i'tidal, sujud ini harus hafal semua. Hafal bacaan duduk di antara 2 sujud ya. Tasyahud awal, tasyahud akhir dan bacaan salam ya. Ini tadi duduk di antara 2 sujud mana? Sudah ya, sudah. Paling lupa, saya kira belum, tadi ternyata sudah. Nah, ayo berlatih, susunlah secara berturut-turut bacaan salat berikut ini ya. Jadi niat. Nah, niat di nomor 1. Terserah niatnya niat apa ya. Jadi kemudian takbiratul ihram ya, kita sama dengan mengikuti ini saja. Nah, ini sudah ada nomornya ya, urut. Kita lanjutkan saja. Nah, kita lanjutkan saja. Jadi dilihat di buku ya. Buatlah kelompok diskusi terdiri atas 2 orang temanmu, masing-masing bercerita kepada teman diskusi pengalaman dan kebiasaan sholat di rumah, apakah sendiri-sendiri, bersama orang tua, atau ke masjid di musola. Ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke segmen B, yaitu praktek sholat. Kamu sudah hafal bacaan sholat ya kan? Sudah kita hafalkan. Nah, sekarang kamu harus mengetahui praktek sholat. Berikut urutan praktek sholat dan gerakan sholat. Berdiri tegak menghadap kiblat. Ya, kalau kita sebagai orang Indonesia itu ke barat. Ya, ke barat ada sedikit ke utara gitu, menghadap kiblat. Kemudian takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Nah, itu ya. Kemudian meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Ya, ada yang di dada, ada yang di sini, ada yang di pusar ya. Jadi ada macam-macam. Jadi tidak masalah. Yang penting tangan kanan di atas, tangan kiri yang di bawah, ya kan?
Kemudian ruku sambil membaca bacaan ruku, ya. Kalau bisa rukunya ini yang rata air, ya, rata punggungnya itu, ya. Ruku sambil membaca bacaan ruku. Subhana rabbiyal azim, ya, atau biasanya paling subhana rabbiyal azim wa bihamdih gitu. Nah, itidal sambil membaca sami Allahu liman hamidah, berdiri. Kalau sudah berdiri tangannya lurus saja, ya. Walaupun Pak Ali pernah juga lihat orang yang tetap seperti ini tangannya, ya. Sujud sambil membaca bacaan sujud. Nah. Oke. Kemudian duduk di antara dua sujud sambil membentuk bacaan. Nah, ini kalau duduk di antara dua sujud yang ini kayak kita itu duduk di atas kaki yang kiri, terus kaki kanan itu dibentuknya seperti inilah, ya. Jadi kayak jempolnya itu dan jari-jarinya itu kayak napak ke lantai gitu. Kemudian duduk tasyahud awal sambil membaca bacaan tasyahud awal, ya. Sebenarnya ini tasyahud gitu, ya. Ini keliru nulisnya. Nah, itu duduknya seperti duduk di antara dua sujud gitu. Duduk tasyahud akhir, nah ini agak dimasukkan kakinya, ya. Jadi kita duduknya kayak tidak di atas kaki tapi di atas lantai gitu, sambil membaca tasyahud akhir. Kemudian salam, ya, salam ke kanan dulu, ya, baru ke kiri. Aku harus mempraktikkan gerakan sholat. Nah, ini lebih enak kalau dipraktikkan bersama bapak atau ibu guru di sekolah, ya. Aku harus mempraktikkan gerakan sholat, praktekkan gerakan sholat di masjid bersama temanmu. Teman yang lain mengamati dan memberikan pendapat. Tanda centang, ya, aku dapat mempraktikkan gerakan berdiri tegak, bisa berdiri tegak gini aja, ya. Kecuali memang yang ada kendala fisiknya. Jadi ini tidak harus berdiri juga, sambil duduk juga boleh kalau misalnya ada kendala. Aku dapat mempraktikkan gerakan takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar, seperti itu, ya. Aku dapat mempraktikkan gerakan meletakkan tangan di antara pusat dan dada, ingat tangan kanan di atas, ya. Aku dapat mempraktikkan gerakan ruku, ya. Aku dapat mempraktikkan gerakan i'tidal, berdiri lagi, hafal juga doanya, hafal bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud harus hafal ini. Aku hafal bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sama dengan tasyahud awal, hanya saja dilanjutkan jadi lebih panjang. Aku hafal bacaan salam. Ini paling mudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ke kiri dan ke kanan, ya. Kanan dulu, terus ke kiri. Nah, ayo berlatih, urutkan gambar gerakan sholat sehingga urutan gerakannya benar. Yang pertama nomor 4, berdiri dulu, ya, berdiri dulu sudah. Kemudian kita takbiratul ihram, berarti nomor 6, ya. Ini nomor 6. Kemudian kita nomor 8, ya. Tangan dilipat di antara dada dan perut, ya, tangan kanannya yang di atas. 8 sudah. Kemudian ruku, mana ruku? Ini nomor 1, ya, 1 sudah, ya. Kemudian berdiri di antara setelah ruku, ya, i'tidal, nomor 9. Kemudian sujud, ya. Nah, sujud nomor 10. Kemudian duduk di antara dua sujud, ya, berarti nomor 7. Kemudian oke, ini semuanya sudah, ya. Tinggal 2 terakhir, nomor 3 salam, ya. Nah, ini nomor 5 tahiyat akhir, ya. Tahiyat awalnya mana? Ini 3 sudah, tahiyat awalnya nomor 2. Oke. Kita lihat, ayo berlatih. Petunjuk 1, persiapkan peralatan sholat, ya. Yang laki-laki pakai sarung, yang perempuan pakai mukena, nggak harus pakai sarung, pakai celana juga boleh, ya. Dan biasanya kita pakai sajadah, ya.
Dan akan lebih baik kalau menggunakan pakaian yang syar'i ya, yang memang untuk sholat ya, baju lengan panjang gitu untuk yang laki-laki, terus pakai peci ya. Bersama gurumu berangkat ke masjid, jamaah laki-laki di depan dan jamaah perempuan di belakang. Secara berjamaah lakukan praktik gerakan sholat ya sama bapak dan ibu guru. Lanjutkan praktik sholat dibimbing oleh guru. Kita lanjutkan lagi. Buatlah 2 kelompok masing-masing mendiskusikan sikap apa saja yang perlu dilakukan agar jika saat sholat berjamaah bisa tertib dan disiplin. Tuliskan komentar pendapat tentang jawaban anak di rubrik insya Allah aku bisa. Kita kurang 1 bab lagi ya. Nah, akan kita bahas di video selanjutnya. Ini cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.